adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta kita, Kak Sondang, Kak Breti. Sudah siap Alkitabnya? Ya, baik. Dan adik-adik di rumah, sudah siapkan Alkitabnya adik-adik? Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu bersama dengan adik-adik kami. Meski masih di rumah kami masing-masing melalui ibadah streaming yang diberikan oleh gereja. Berkatilah ya Tuhan ibadah ini, sehingga kami dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Adik-adik, firman Tuhan untuk ibadah sekolah minggu kita hari ini tertulis di kitab Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ayo adik-adik, buka Alkitabnya. Sudah? Kita akan membaca firman Tuhan ya. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayo, Amang mau tanya dulu. Murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan pilih untuk selalu menyertai Dia, ada berapa orang? Ya, ada 12 orang. Adik-adik masih ingat siapa-siapa aja nama mereka? Ayo sama-sama kita sebutkan dulu ya. Yang pertama, Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Tadeus, Yakobus anak Alpeus, Simon orang Zelot, Matius atau Levi, baru Judas Iskariot. Nah, adik-adik harus hafal itu. Murid-murid Tuhan Yesus. Nanti salah satu dari mereka itu ada yang kemudian mengkhianati Tuhan Yesus. Siapa namanya? Ya, betul. Yudas Iskariot. Lalu nanti Yudas Iskariot diganti oleh Matias. Nah, ini harus adik-adik ingat ya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini selalu menyertai Yesus. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka berjalan bersama dengan Yesus, sering dengan jalan kaki atau dengan naik perahu. Karena apa adik-adik? Dulu belum ada sepeda. Dulu belum ada sepeda motor. Dulu belum ada mobil. Apalagi apa yang dari atas itu? Pesawat. Adik-adik suka tidak berjalan kaki?
suka tidak berjalan bersama dengan orang tuanya atau dengan yang lain. Nah, belakangan ini banyak orang malas berjalan, padahal berjalan itu baik. Nah, di sini dikatakan ketika Yesus berjalan dengan murid-muridnya tadi, Yesus mengajar murid-muridnya. Yesus itu guru yang mengajar murid-muridnya. Dengan apa? Dengan banyak pengalaman, dengan banyak mujizat, dengan banyak perbuatan-perbuatan Yesus. Dan Yesus juga mengajar dengan tanya jawab dengan murid-muridnya. Apa pertanyaan Tuhan Yesus sama murid-muridnya? Tadi dikatakan di sini, "Hai murid-murid, siapakah aku ini menurut orang lain?" Itu sebuah pertanyaan yang luar biasa adik-adik. Pernah enggak adik-adik ditanya oleh guru? Atau pernah enggak adik-adik bertanya kepada guru? Nah, kalau orang yang mau pintar, harus mau bertanya dan harus juga bisa menjawab kalau ditanya oleh guru. Makanya seorang murid itu seperti murid-murid Tuhan Yesus juga harus mau mendengarkan pengajaran gurunya. Nah, pada saat itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Murid-muridku, siapakah aku ini kata orang?" Berarti Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya juga mau mendengarkan apa kata orang. Siapa jawaban mereka adik-adik? Oh, murid-muridnya itu bilang, ada yang bilang Yesus itu Yohanes Pembaptis. Padahal waktu itu Yohanes Pembaptis sudah mati. Karena apa? Karena kepalanya dipenggal. Jadi ada orang yang berpikir bahwa Yohanes Pembaptis hidup lagi. Maka mereka pikir Yesus itu Yohanes Pembaptis. Benar tidak? Tidak, tapi orang bilang begitu. Ada yang bilang dia Elia. Kenapa? Karena katanya Elia itu kan tidak mati, dia naik ke surga. Lalu dia turun dalam rupa Yesus. Padahal Yesus bukan Elia. Karena Elia naik ke surga dan dia di surga. Yesus lahir dari mulai kecil. Ada yang bilang dia itu Jeremia. Karena apa? Karena ada yang menubuatkan di kitab Yeremia bahwa Yeremia akan datang lagi. Padahal bukan Jeremia. Atau ada yang bilang Yesus itu salah satu dari nabi-nabi. Nah, ini dia. Jadi Yesus itu menurut orang banyak berbeda-beda. Mereka bilang ada mengatakan Yohanes, ada Elia, ada Yeremia, atau ada salah seorang dari nabi. Iya. Nah, jadi orang-orang banyak mengungkapkan dan mengenal Yesus itu berbeda-beda. Tetapi pertanyaan Yesus yang paling menarik adalah ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini menurut kamu murid-muridku?" Lalu Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Wah, itu jawaban dari Petrus yang luar biasa adik-adik. Mesias itu artinya apa? Mesias artinya Kristus. Mesias artinya yang diurapi menjadi juru selamat. Nah, jadi Petrus mengatakan, engkau adalah juru selamat. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Kristus. Nah, adik-adik, kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada adik-adik, ayo, adik-adik, siapakah Yesus menurut orang lain? Siapakah Yesus menurut papa mamanya? Siapakah Yesus menurut gurunya? Ayo adik-adik, siapa itu Yesus menurut guru? Siapa itu Yesus menurut papa mama? Ayo. Nah, sekarang pertanyaan keduanya, siapa itu Yesus menurut adik-adik? Siapa Yesus bagimu? Ayo anak sekolah minggu. Siapa Yesus bagi adik-adik? Nah, ternyata firman Tuhan mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah juru selamat.
Yesus itu adalah penolong kita. Yesus itu adalah Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, baik dalam gelap, dalam terang, dalam kesedihan, dalam apapun yang kita alami, maka kita akan selamat. Amin adik-adik. Nah, jadi jangan berjalan dengan si iblis. Berjalanlah bersama dengan Yesus. Kan Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang berjalan dengan aku, berjalan di dalam terang dan akan selamat karena Yesus adalah Mesias, adalah juru selamat. Jalan serta Yesus. Nah, itu kan kita diajak untuk berjalan bersama dengan Yesus. Jangan mau jalan sendiri. Kalau mau kemana-mana, undang Yesus. Tuhan Yesus, Mesias, berjalanlah bersama dengan aku. Aku mau berangkat ke sekolah atau kemana. Ajak, panggil, berdoa kepada Yesus. Supaya Yesus menyertai perjalanan kita. Dan kita berjalan bersama dengan Yesus. Supaya kita selalu selamat. Karena Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Kristus. Yesus adalah juru selamat. Dia akan menyelamatkan kita juga dari wabah corona ini. Dia akan menyelamatkan juga orang tua kita yang bekerja. Dan akan menyelamatkan bangsa dan negara kita. Jadi sekali lagi adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk selalu berjalan bersama dengan Yesus. Karena Yesuslah guru kita, Yesuslah Tuhan kita, Yesuslah juru selamat kita. Dialah Mesias kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk selalu percaya dan berjalan dengan Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya, juga mengajarkan kami untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Kami mengenal Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Mesias kami yang akan menyelamatkan kami dari segala yang mengancam kehidupan kami, baik penyakit yang sedang ada di sekitar kami, yaitu wabah corona atau hal-hal lain yang mengancam kami. Engkaulah Tuhan dan Mesias kami. Engkau yang akan menyertai kami dalam segala hidup dan kehidupan kami, juga orang tua kami, juga kami anak-anak-Mu. Mengembalikan kehidupan kami boleh kembali kelak, belajar lagi di sekolah, beribadah lagi di gereja, bermain kembali bersama dengan teman-teman, dan orang tua kami juga akan bekerja dengan sehat-sehat, jauh dari mara dan bahaya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami untuk selalu setia berjalan bersama dengan Tuhan. Karena berjalan bersama dengan Tuhan akan menuju kepada kehidupan dan keselamatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak-kakak, aku mau tanya nih, siapakah juru selamat kita? Tuhan Yesus. Wah, benar sekali. Tuhan Yesus yang selalu sayang sama kita. Sama nih Kak, seperti lagu kita yang akan kita nyanyikan, Yesus sayang padaku. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama angkat pujian ini sambil menggunakan gerakan. Itu firman-Nya di
Wah, kakak-kakak, kini saatnya kita mau lihat hasil aktivitas adik-adik kita di minggu lalu. Dari kelas Batita, TK, kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ini dia. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini dari Batita sampai kelas 6, yaitu menuliskan nama-nama murid Tuhan Yesus. Setelah ditulis, dipoto dan dihafal. Boleh dibuat gambar love atau pemandangan. Habis itu adik-adik di-share ke WhatsApp group, Instagram, dan juga Facebook Sekolah Minggu HKBP Pejuang. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Untuk itu, kakak mau ajak kalian bersukacita kembali sambil menyanyikan lagu "Oh Cerahnya Hatiku". Oh cerahnya hatiku.
Adik-adik semuanya, mari kita tutup ibadah sekolah minggu kita. Kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Kami, pendeta, dohot sude, abang kakak guru sekolah minggu HKBP Pejuang, Pasahaton. Selamat hari Minggu Madihita, Tuhan Yesus Mama Masu Masu, Horas.